Mhm. Oke, baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersehati, kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi menjelang siang Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang penuh dan limpah dengan kasih, limpah dengan hidup, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan sukacita, dan limpah dengan surga di tempat di mana kami berada, bahkan hati pikiran kami dipenuhi oleh apa yang Kau miliki Bapa. Dan biarlah waktu-waktu ini boleh menjadi waktumu ya Bapa, Engkau berkata-kata, Engkau bicara kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk menjabarkan, untuk menjelaskan, untuk mengisi seluruh hidup kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih waktu-waktu ini, dan diberkatilah waktu-waktu ini. Kami boleh bersekutu pribadi lepas pribadi dengan Engkau, dan Roh Kudus, Engkau yang mampukan kami, Engkau yang melawat setiap pribadi kami, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dengan sederhana, menangkap dengan cepat apa yang Bapak sedang ajarkan, apa yang Bapak sedang mau untuk kami lakukan buat setiap kami anak-anak Allah yang dikasihi ini. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang lembut, pekerjaanmu yang mulia, pekerjaanmu yang sempurna. Dan mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi guru atas setiap kami. Kami mau dengar, kami mau tundukkan seluruh kesadaran kami di bawah ketaatan-Mu Tuhan. Dan biarlah pengurapan yang berasal daripadamu boleh turun atas setiap kami, sehingga pribadi lepas pribadi boleh dilawat dengan kebenaran firman. Dan kami juga memberkati setiap peralatan, perlengkapan yang kami pakai saat ini, dan biarlah atmosfer surga juga boleh turun di tempat di mana kami berada saat ini, Bapa. Kami tidak terpengaruhi oleh situasi apa yang di luar. Biarlah hidup kami hanya terpengaruh oleh damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Senin, terus semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan menyelesaikan bab kita, yaitu tentang tingkat pertumbuhan rohani. Ya, dan kemarin kita membahas mengenai intuisi ya. Apa sih intuisi itu, saudara? Intuisi adalah satu dorongan, intuisi adalah satu, boleh dikatakan bisikan seperti itu ya, yang ada di dalam setiap hati nurani kita, saudara. Nah, orang di luar sana, orang di dunia sana itu juga mempercayai intuisi enggak? Atau suara hati seseorang? Ada. Namun bedanya, saudara, kalau kita bertanya-tanya, apa bedanya suara hati pada umumnya, suara hati manusia pada umumnya dengan suara Tuhan? Ya, jelas yang pertama adalah bedanya bahwa suara hati orang percaya itu adalah tempat kediaman. Karena kita tahu saudara bahwa hati nurani manusia itu tempat kediaman roh Allah di dalam setiap kita. Amin. Kalau ditanya, di mana Tuhan Yesus? Di mana Roh Kudus? Ada di dalam hati kita. Nah, di dalam hati kita yang namanya hidup, saudara, Elohim atau Allah kita, Bapa Yesus Roh Kudus itu hidup atau tidak? Of course, pasti hidup. Nah, kalau kita bicara bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia bisa bicara nggak? Of course, pasti dia akan bisa bicara. Nah, suaranya kayak apa? Nah, cenderung Bapak Ibu Saudara, kita punya ekspektasi, kita punya satu standar, kita punya satu mungkin pengharapan atau satu pengertian. Suara Tuhan itu yang menggelegar, suara itu yang berbeda, suara itu yang eee, absolut, suara Tuhan itu yang betul-betul gagah, tegas, dan seterusnya, saudara. Itu tidak salah, itu tidak salah. Tapi terkadang pengertian kita, ekspektasi kita dalam belajar menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi isinya hatinya Allah, cenderung dikonotasikan atau dipersepsikan suaranya itu yang gimana-gimana seperti itu, saudara. Padahal dia sendiri yang tinggal di dalam hati kita, dia bisa berkata-kata, dia bisa naruh sesuatu apa yang dia mau, saudara, di dalam setiap hati nurani kita. Karena kemarin kita sudah membahas, Allah kita itu adalah roh.
Di dalam Injil Yohanes juga dikatakan, saudara, sudah waktunya, sekarang sudah tiba, hari ini, penyembah-penyembah yang benar datang, menyembah roh dan kebenaran. Ya, jadi hati nurani kita ini adalah tempat atau ruang intimasi kita antara roh kita, roh manusia yang sudah diperbaharui, yang sudah diregenerasi oleh Allah sendiri melalui percampuran antara roh manusia dengan roh Tuhan Yesus yang kita undang saat kita lahir baru. Nah, disitulah roh kita bisa bersekutu dengan roh Allah, saudara. Nah, suara bisikannya itu ya mirip-mirip seperti suara kita, hati kita sendiri. Hanya yang kemarin saya juga sudah singgung ya di kelas Remoka Intensive Class, bahwa apa yang menjadi dorongan di dalam hati kita, kita harus punya pengujinya, saudara. Apa pengujinya? Yang pertama yang mendasar adalah firman Tuhan. Ya. Yang kedua bukan berorientasi kepada diri kita, bukan berorientasi kepada hal-hal yang kedagingan, tapi berorientasi kepada apa, saudara? Kepentingan Tuhan, kepentingan surga. Kalau itu menyangkut tentang keperluan kita di muka bumi ini, saudara, maka kita bisa membedakan mana yang namanya keinginan dan apa yang namanya kebutuhan. Sebab keinginan dan kebutuhan berbeda, saudara. Keinginan lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal ketamakan, oleh hal-hal keinginan daging, keinginan mata, ya. Tapi kalau kebutuhan itu segala sesuatu yang memang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk kehidupan. Jadi kita bisa membedakan, saudara, kalau one day atau suatu saat Bapak Ibu Saudara sedang bertanya kehendak Allah, Anda sedang bertanya kepada kehendak Tuhan, Tuhan boleh enggak kalau saya ganti rumah? Boleh enggak Tuhan kalau saya ganti mobil? Antara keinginan, kebutuhan, kita harus tahu. Yang pasti setiap dorongan dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan satu kebajikan, satu kebenaran. Dan buah-buahnya juga apa, saudara? Bisa diterima. Buah-buahnya itu tidak memihak, saudara. Itu yang harus menjadi pembedaan kita. Kalau kita mendengar Tuhan, boleh enggak saya ganti pasangan hidup, ganti suami, ganti istri? Ya jelas, ini kan keluar dari firman, ya. Nah, jadi saudara, kita bicara tentang intuisi adalah satu faktor untuk menangkap yang namanya kehendak Allah, ya. Nah, apakah nggak mungkin, Gus, seseorang tuh bisa mendengar Tuhan secara audible? Sangat-sangat mungkin. Tapi kita tidak perlu bicara jauh ke sana, Bapak Ibu Saudara. Sebab Allah sudah memberi hati yang baru kepada Anda dan saya untuk menjadi kediaman. Nah, saya sering ajak Bapak Ibu Saudara dalam doa pagi supaya kita dibasuh hati nuraninya dengan darah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, fungsi daripada darah Tuhan Yesus itu sangat tinggi nilainya, saudara. Bahkan kalau kita menyebutnya sebagai orang percaya, darah Tuhan itu nggak semena-mena. Makanya kalau kita berdoa makan, nggak perlu ya tutup bungkus makanan ini dengan darah-Mu Tuhan. Apakah itu salah? Bukan soal masalah salah atau benar, saudara. Tapi kita bicara menghargai karya salib di atas kayu salib itu bukan untuk mengkuduskan makanan. Istilah kata gini, saudara. Kalau ada peperangan, ya lawannya cuma 5 orang. Nggak perlu dikalahkan dengan apa, saudara? Dengan bom nuklir. Seperti itu, ya. Anda dan saya diberi kuasa, Anda dan saya diberi otoritas. Berani nggak kita bilang, Tuhan mari kita menikmati berkat makanan ini dan mari Tuhan kita berkati makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Loh kok kayaknya berani banget. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes dikatakan, saudara, Anda dan saya adalah anak, di mana kita diberi kuasa dan otoritas. Ya. Tapi kalau hari ini Anda belum berani ke situ, enggak masalah. Itu bukan soal masalah dosa, saudara.
Tapi ini bicara tentang keberanian kita, ini bicara tentang posisi kita, ini bicara tentang menyadari status kita, saudara. Tapi nggak perlu juga kalau Anda sudah berani untuk mengkuduskan, memberkati makanan, terus mengkoreksi doa-doa orang segala macam. Salah doamu nggak kayak gitu. Nggak perlu, saudara. Karena apa? Tingkat pengertian seseorang akan bertambah dengan apa? Firman yang dia makan, firman yang hidup di dalam diri seseorang tersebut. Orang itu akan dimerdekakan, orang itu akan berubah lifestyle-nya, pola hidupnya. Sesuai dengan apa, saudara? Sesuai dengan firman, sesuai dengan iman yang dia bangun, saudara, bersama dengan Tuhan tentunya. Oke. Nah, tadi kembali lagi ya, sebelum kita menangkap suara Tuhan, suara Roh Kudus, bahkan suara Bapa Surgawi, tidak masalah kalau kita berdoa, Tuhan basuh hati nuraniku dengan darah-Mu. Kenapa saudara kita legal untuk berdoa untuk membasuh hati nurani dengan darah Yesus? Karena bahwasanya darah Yesus itu selain untuk menebus dosa kita, itu juga bisa mengkuduskan apa saudara? Hati nurani. Kenapa dikatakan bisa mengkuduskan hati nurani? Karena hati kita itu banyak bersalah sama Tuhan, saudara. Betul tidak? Sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata-kata, saudara, untuk melanggar firman, yang paling pertama melakukan kesalahan adalah apa, saudara? Hati dan pikiran manusia. Karena itu letaknya di dalam. Sebelum seseorang terdorong untuk mencuri, sebelum seseorang untuk mengata-ngatai seseorang yang lain, dorongan hati dan pikiran inilah yang pertama. Amin. Jadi tidak ada salahnya sebelum Bapak Ibu Saudara untuk mendengar, untuk menangkap suara Tuhan, Anda boleh berdoa, basuh Tuhan, darah, basuh Tuhan, hati nuraniku dengan darah-Mu. Ayatnya di mana? Mari kita baca dulu. Saya minta waktu sebentar untuk mencari ayatnya. Kita baca di sebentar, kesalahan. Sebentar, saya belum ketemu ayatnya. Kita baca dulu di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Mungkin salah seorang bisa membantu untuk membacakannya. Shalom Pak, saya Iya, baca Pak. silakan Bu Yuni. Iya. 1 Petrus 3 ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Ya,
Ya, jadi dari sini juga tersirat Bapak Ibu Saudara bahwa hati nurani kita itu diganti. Kita berhak memohon hati nurani yang baik. Ya, oke, thank you. Ini Mbak Hilda membantu untuk menemukan ayat yang tadi saya sebut, Ibrani pasal 9 ayat 14. Boleh dibaca? Oke, saya akan baca ya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibrani pasal 9 ayat 14. Thank you Mbak Hilda. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah apa Saudara? Mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan apa Saudara? Menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Yang tadi saya sebutkan Saudara. Bahwasanya ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, hati nurani kita juga nggak kudus. Hati kita juga terkontaminasi, maka perlu namanya darah Yesus untuk mengkuduskannya, untuk mentahirkannya, Saudara. Ya, jadi jangan malu-malu, jangan merasa bersalah kalau Anda berdoa rasanya berat banget ya. Nggak apa-apa, saya juga sering melakukan itu, Saudara. Kalau saat saya berat untuk menangkap sesuatu, isi hati Tuhan. Saya berdoa begini, Tuhan, aku minta sekarang darah-Mu membasuh hati nuraniku saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah apa yang keluar dari hatiku saat ini adalah betul-betul murni daripadamu. Silahkan Tuhan kau berkata-kata dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ya, setelah saya berdoa seperti itu, Saudara, biasanya mayoritas saya mengalami satu keyakinan bahwa itu betul dari Tuhan, ya. Nah, kenapa kita harus baca Alkitab, Saudara? Tujuannya untuk mensortir, tujuannya untuk memfilter apa yang muncul di dalam intuisi kita, Saudara. Supaya apa yang keluar dari hati kita itu bukan dari hati sendiri, ya. Nanti ada sesinya tersendiri kita bicara tentang intuisi, ya. Ini akan kita bahas detail di sana, di mana intuisi kita itu sebetulnya suaranya ada 3. Yang pertama, suara dari diri sendiri. Yang kedua, dari Tuhan. Yang ketiga adalah dari si jahat. Ya, nanti kalian belajar ke sana untuk membedakan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini setelah kita diselamatkan, setelah kita beroleh keselamatan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dari bayi rohani terus bertumbuh di dalam komunitas sehat, terus bertumbuh dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, terus disiplin dalam rohani, terus mengalami satu respon yang baik kalau kita mendapat sesuatu yang negatif, atau kita bisa humble pada saat kita dapat sesuatu yang positif. Saya percaya Saudara, kita akan bertumbuh tingkat pengertian, kita akan bertumbuh mencapai kedewasaannya, dan apalagi disertai dengan intuisi ini. Ya. Minggu lalu saya singgung Bapak Ibu Saudara, ketika orang masih kanak-kanak, ketika seseorang masih bayi, dia masih membutuhkan asupan dari pihak yang lebih dewasa. Betul? Dia belum bisa mandiri. Kalaupun bisa mandiri, kalau anak-anak kita Saudara, dia bisa makan sendiri, nggak perlu disuapin kayak bayi. Tapi kadang dia belum bisa memasak masakan itu untuk menjadi satu makanan yang siap dihidangkan. Nah, orang yang dewasa, Saudara, dia bisa meramu, dia bisa menyatukan beberapa bahan makanan untuk menjadi satu masakan, untuk menjadi makanan yang siap untuk dihidangkan. Begitu juga dengan manusia rohani kita, Saudara. Kalau kita sudah dewasa, kita bisa meramu, Saudara. Kita bisa menyatukan hikmat Tuhan. Kita bisa menyatukan dorongan, intuisi yang kita dapat. Kita bisa memfilter pikiran-pikiran yang masuk di dalam hati kita untuk menjadi satu hikmat Tuhan. Dan kita bertumbuh melalui itu semua, Saudara. Ya, jadi untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi kita dewasa, hal yang mendasar adalah apa? Melatih intuisi kita. Seperti tadi saya katakan, saya akan membahas ini detail di sesi tersendiri karena ada materinya di buku 6 ini khusus bicara tentang intuisi. So, kita akan lanjutkan untuk subbab yang berikutnya. Kemarin kita baru sampai di titik apa yang dilakukan oleh intuisi, ya. Nah,
Kita akan masuk ke subbab yang kelima, yaitu berjalan dipimpin oleh roh. Saya akan share screen. Oke, berjalan dipimpin roh. Intuisi menyebabkan seseorang mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Ya, perhatikan di sini. Intuisi menyebabkan seseorang mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kita sadar sejak mulai dilahirkan baru kita dijadikan warga kerajaan Allah. Tetapi secara jasmani masih hidup di daerah di mana setan masih berkuasa. Tiap menit, bahkan tiap detik, setan berusaha menyesatkan anak-anak Allah, sehingga kita harus selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus agar tidak berpikir salah, berkata salah, berbuat kesalahan. Intuisi yang membuat Anda mampu mendengar suara Roh Kudus. Untuk melakukan kehendak Allah, orang percaya hanya harus mengikuti dorongan intuisinya tanpa perlu bertanya-tanya kepada orang lain ataupun dirinya sendiri. Urapan yang ada padanya akan mengajarkan segala sesuatu yang perlu. Urapan ini tak akan membiarkannya membuat keputusan-keputusan sendiri. Urapan itu membuat intuisi Anda berfungsi dan mengembangkan kesanggupannya menangkap hal-hal dari alam roh. Bagaimana Roh Kudus akan dapat memimpin orang percaya mengetahui seluruh kebenaran dan mengetahui hal-hal yang akan datang? Itu dilakukan oleh Roh Kudus dengan intuisi dalam hati orang percaya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang intuisi ini, ya, tadi dikatakan bahwa untuk melakukan kehendak Allah, orang percaya itu harus mengikuti dorongan-dorongan intuisinya. Jelas di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Ya, ada 3 kehendak Allah. Ada ring 3, saudara. Apa yang baik? Saya coba gambarkan. Oke. Ada 3 lingkaran, saudara. Paling luar, baik. Kemudian ini berkenan. Dan yang terakhir, ini adalah sempurna. Oke, ya. Jadi kita kalau cuma hidup jadi orang Kristen yang mungkin pas-pasan Bapak Ibu Saudara ya, atau Anda terima gitu aja deh, ya udahlah kita jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, rajin berdoa, ya Anda orang saleh lah gitu. Apakah itu sudah menjadi bukti atau faktor bahwa Anda hidup di dalam kehendak Allah yang sempurna? Belum tentu. Berkenan mungkin iya, baik sudah pasti. Tapi masalahnya apakah kita hanya mau berkutat atau berputar-putar di area berkenan dan baik? Coba perhatikan saudara di sini, kalau kita hanya batasnya berkenan, ya yang penting nggak berbuat dosa, Pak. Yang penting saya cinta Tuhan, Pak. Yang penting saya melakukan kehendak Tuhan. Oke, kehendak Tuhan yang kita terima apakah berkenan? Apakah sempurna? Belum, kita nggak tahu, ya kan? Nah, kalau kita hanya cuma menurut firman, yang penting nggak merugikan banyak orang, which is good. Itu bagus, itu baik, saudara. Tapi Anda berputar di baik dan berkenan.
Kalau Anda jatuh, Anda salah dalam mengambil keputusan, ya baik, Anda nggak berbuat dosa. Tapi kalau cuma, yang penting baik, saya nggak melanggar perintah, saya nggak melanggar rambu-rambu, saya nggak ngerugiin banyak orang, itu baik. Tapi Anda akan dekat dengan sesuatu yang jahat, kan? Gitu. Tapi kalau kita tujuannya kepada kehendak Allah yang sempurna, saudara, Anda meleset masih berkenan. Amin. Kita melatih Bapak Ibu Saudara. Tingkat kedewasaan itu bicara tentang apa? Kehendak Allah yang sempurna. Menangkap, mengenal, belajar tentang kehendak Allah yang sempurna. Nah, bagaimana bisa? Kan gitu pertanyaannya. Bagaimana kita bisa belajar tentang kehendak Allah yang sempurna? Yaitu apa saudara? Mengaktifkan intuisi tadi. Karena intuisi itulah dorongan dari Tuhan. Sebab kalau orang dikatakan dia melakukan kehendak Allah yang sempurna, dia menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda tanya, lalu bedanya apa dengan kita berbuat baik, kita tidak berbuat dosa, kita cinta Tuhan, kita melayani segala macam, kita punya hati yang tulus. Kita nggak tahu saudara, apakah detik itu yang dikenan Tuhan hari itu atau yang dikehendaki Tuhan. Sama seperti kalau seorang karyawan atau seorang staff, ya seorang pelayan. Oh dia aktif sekali saudara, ya dia punya inisiatif yang tinggi. Kalau Anda punya pekerja, orang yang inisiatifnya tinggi, seneng nggak saudara? Seneng. Dan bahkan dunia sekuler membutuhkan orang-orang yang berinisiatif tinggi. Tapi kalau orang yang berinisiatif nggak punya hati yang humble, bahaya saudara. Saking rajinnya, nggak disuruh untuk bersihin, barang-barang yang berharga milik Anda bisa disapu bersih. Kami di rumah mengalami itu sometimes, ya, karena makanan masih kita simpan buat besok gitu ya di pantry atau di meja gitu. Karena saking rajinnya Mbak yang bersih-bersih, sapu bersih. Kita jadi puyeng pagi-pagi mencari makanan yang kita bawa tadi malam. Makanan ini di mana? Hah? Udah dibuang. Nah, karena apa? Saking rajinnya sudah. Inisiatifnya tinggi tapi nggak nanya dulu sama siapa. Sama tuannya, sama bosnya, sama atasannya, saudara. Nah, itu yang sering kita lakukan sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, saudara. Mungkin kita baik, saudara. Kita punya satu impian, kita punya iman, nanti kita bangun pelayanan di desa-desa, di kampung-kampung, kita bangun gereja banyak, bangun gereja gede. Itu baik semua, saudara. Tapi kalau kita tidak tanya sama bos kita, bisa nggak kita malah melangkahi, bahkan kita malah merusak idenya Tuhan? Bisa saja, sangat bisa itu. Benar nggak? Makanya kita itu adalah hamba-hambanya Tuhan, saudara. Kita itu hamba-hambanya Allah, saudara. Kalau dikatakan hamba, berarti kita punya bos, kita punya Tuhan. Kayak keputusan-keputusan kita harus sejalan dengan siapa, saudara? Dengan bos kita. Misalkan, saudara, kita menangkap di alam roh, kita berdoa, kita mendapat vision bahwa akan terjadi tsunami, misal gitu ya. Terus kita nggak tanya sama Tuhan. Kita sepakat dengan tim doa, kita berdoa, Tuhan kami batalkan tsunami terjadi di kota ini Tuhan. Kami batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Satu sisi kita ngeliat, wow dia bisa ngelihat di alam roh, dia berdoa, doanya sesuai dengan apa yang dia lihat saudara. Tapi kalau itu harus terjadi, kata Tuhan mau apa coba? Sih? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Pak, tapi kan Tuhan tidak mendatangkan kecelakaan. It's true. Itu benar. Tapi saudara, kadang Tuhan untuk menyelipkan kehendaknya, untuk membuat daerah, tempat, atau orang-orang itu bertobat sometimes. Tuhan perlu mengizinkan hal itu terjadi supaya hati mereka berbalik, saudara, kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusianya pada dasarnya apa? Sombong, kedagingan, dan lain sebagainya, saudara. Kadang kalau tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami satu masalah yang sangat-sangat berat, mereka masih sombong, kita masih
kuat dengan usaha kita. Tapi kalau kita udah nggak berdaya, kita hanya berharap sama siapa, saudara? Hanya Tuhan. Amin. Maka kalau kita dapat sesuatu balikin lagi sama Tuhan. Tuhan, apa ini maksudmu? Apa yang kau mau, saudara? Ya. Buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin rajin ngikutin kelas Remoka, ya. Terkadang saya tidak menjanjikan juga ya, ke waktu saya mengisi saya tidak menjanjikan pasti dapat vision, enggak. Ya, tapi tiba-tiba atau sering Tuhan memang spontan memberi satu gambar, satu vision, satu penglihatan gitu ya. Cuman kalau kita lagi ngelihat atau saya lagi melihat seperti itu, saudara, nggak buru-buru untuk, saudara, saya melihat begini, saya melihat kita ada di perahu yang besar bersama dengan Tuhan. Tapi gambar itu saya harus tanyakan lagi sama Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa? Ya, karena apa, saudara? Yang namanya vision, yang namanya penglihatan, yang namanya message, namanya pesan Tuhan, itu pasti mengandung arti, mengandung maksud Tuhan, saudara. Jadi kita harus tanya lagi sama siapa? Si pemberi. Tuhan maksudnya apa? Tuhan artinya apa? Tuhan apakah boleh disampaikan? Ya, karena gini, saudara, segala sesuatu yang kita dapat dari Tuhan itu nggak serta-merta hari ini juga kita sampaikan kepada yang bersangkutan loh, kalau kita dapatnya untuk orang lain. Sometimes Tuhan kasih itu kepada kita untuk apa, saudara? Untuk kita berdoa buat orang itu. Untuk kita berdoa bagi tempat itu. Untuk kita berdoa bagi kota itu atau daerah itu, saudara. Enggak selamanya apa yang kita dapat dari Tuhan sekonyong-konyongnya langsung disampaikan. Enggak. Bicara kedewasaan, saudara, kita bisa mengolah, kita bisa mencerna. Oh, kok saya ngelihat ini? Kok saya dengar ini? Uji dulu, balikin dulu sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan taruh? Oke, artinya ini. Terus sekarang Tuhan boleh sampaikan nggak? Jangan. Aku hanya menghendaki kamu untuk kamu berdoa buat orang itu. Oke, baik Tuhan. Aku akan berdoa. Ya. Tapi kalau memang boleh disampaikan, sok sampaikan. Seperti itu, saudara. Nah, ini gambaran yang tadi saya bilang bahwa kalau orang yang dewasa dalam dia menyiapkan makanan, dia tuh bisa tahu bumbu-bumbunya apa, dasar-dasar makan bahannya itu apa. Anda bisa beli, pergi ke pasar atau supermarket, Anda mencuci, Anda mulai untuk menyiangi apa dulu yang disiapkan sehingga diramu untuk menjadi satu makanan yang siap disantap. Nah, orang yang dewasa sama, saudara. Kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, Anda olah. Artinya apa ya? Maknanya apa ya? Oh, artinya begini. Oh, yang ini nggak boleh disampaikan. Ya udah dikip. Kita berdoa buat orang itu. Ya, dan seterusnya, saudara. Itulah bicara tentang apa? Kedewasaan. Ya. Tapi kalau baru awal-awal kita belajar intuisi, kita mengenal tentang dunia roh, kita menangkap suara dari Tuhan, saudara. Pengennya memang kayak pengen disampaikan. Oh, saya dapat kok di hati saya Anda begini ya. Saudara, kadang daging kita, manusia kita itu ikut nyemplung loh. Nyemplungnya apa? Bangga, senang kalau apa yang kita dapat itu terkonfirmasi. Sehingga apa? Pengennya nyampein. Mungkin nggak punya embel-embel, mungkin nggak punya niatan untuk kita menjadi terkenal atau apa, saudara. Tapi ketika orang, iya bener loh, daging kita kadang-kadang nyelonong apa? Bangga. Nah, itu di awal-awal. It's okay. Kalau Anda mengalami hal itu, hari ini dengarkan, belajar untuk dewasa lagi untuk apa? Coba lebih wise. Coba lebih ditimbang. Coba lebih diolah lagi sama Roh Kudus. Apakah itu boleh disampaikan atau cukup kita tahu. Ya. Jadi cenderung kalau bayi rohani udah bisa mengenal dunia supranatural. Cenderung seperti itu, saudara. Kayak pengen show off bahwa oke, saya melihat begini, saya menangkap begini, saya mendengar begini. Tapi kalau Anda sudah mulai dewasa, Anda akan lebih bijak. Anda akan lebih bisa menahan itu dan oh ini nggak perlu sampaikan, ya udah. Ya. So, kita lanjutkan. Kemudian dikatakan,
Tadi dibilang dalam pernyataannya, tulisan di subbab yang kelima berkata begini, intuisi menyebabkan seorang mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kita sadar sejak mulai dilahirkan baru kita dijadikan warga kerajaan Allah. Tetapi setelah Jermani masih hidup daerah di mana setan masih berkuasa. Tiap menit bahkan tiap detik setan berusaha menyesatkan anak Allah sehingga kita harus selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus agar tidak berpikir salah, berkata salah, dan berbuat kesalahan. Intuisi yang membuat Anda mampu mendengar suara Roh Kudus. Kaitannya apa coba? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 dari ayat Roma pasal 8 ayat 8 dari ayat yang pertama. Oke. Saya minta salah seorang untuk membantu membacakan buat kita semuanya. Ayat 1 sampai berapa, Gus? 1 dan 2. Oke. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, thank you Bu Lydia. Ya, dikata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dalam hukum dosa dan hukum maut. Saudara, saya tidak bilang bahwa ayat ini salah, tapi ada terjemahan lain yang lebih bisa memberikan pengertian secara dewasa atau secara lengkap. Saya bacakan di terjemahan sederhana, di sini dikatakan nih, jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu lagi takut kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan ke atas kita. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus dan menerima Roh Allah yang memberi hidup. Ya. Kemudian dan rohnya itulah yang membebaskan kita dari kuasa dosa dalam diri kita yang dulu selalu menjerat kita kepada kematian rohani. Saya akan coba copy, saya ketik di teks ya, di chat supaya Bapak Ibu Saudara bisa membaca atau mengulangnya lagi. Kasih saya beberapa detik. Si waktu ya. Oke, dan saya akan paste di room chat. Ya, send. Dah. Saya ambil dari terjemahan Indonesia sederhana ya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya terusan dari mana? Pasal sebelumnya. Pasal 7. Nah, kita lihat dulu Saudara. Anda perhatikan ayat 7. Itu kalau dari perikop paling atas arti hukum Taurat. Nah, saya akan shortcut di ayat 13 ya. Roma pasal 7 ayat 13. Mungkin salah seorang bisa membacakan Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Yuk, salah seorang yang sudah ketemu bisa di open mic dan bisa baca. Oke, Bu Mundi silakan. Ya. Roma 7 ayat 13 sampai berapa Mas? 25 ya? Ya, sampai 25 betul. Ya. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu,
karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. 16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 20. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 26. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mundi. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kita semua diberkati, amin. Nah, saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Karena Paulus menulis keresahannya sebagai manusia Allah, manusia roh, tapi punya pergumulan yang sama seperti kita hari-hari ini. Betul tidak ya? Gimana tidak? Sebab di dalam ayat 18, saya akan ulang sekali lagi ya saudara, supaya kita betul-betul memahami isi ayat ini saudara. Ayat 18 tadi dikatakan ini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa. Nah, saya akan jelaskan di sini ya. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Ada satu prinsip. Paulus menemukan satu hukum, satu kepastian secara dunia maksudnya ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini sebuah prinsip saudara. Di mana kita sebagai manusia yang punya daging ini, ya kadang sama seperti apa yang dialami Paulus. Betul tidak ya? Kita mau sih hati kita itu, aduh bangun pagi-pagi nyembah Tuhan, lama-lama baca Alkitab gitu ya. Kita selalu berdoa bahwa Tuhan akan pimpin kita sepanjang hari ini. Tapi begitu kita lewati hari-hari hidup kita, saudara, apa yang terjadi? Pikiran kita mulai berbuat dosa, hati kita sudah mulai melenceng, kita mulai emosinya yang lebih berkuasa dan seterusnya. Betul tidak ya? Dan ketika kita memandang diri kita seperti itu, saudara, apa yang Paulus katakan ayat 24, aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Betul nggak? Kadang kita juga teriak sama seperti apa yang Paulus katakan, saudara. Aduh, tragis banget, celaka banget nih. Ngakunya ikut Tuhan, ngakunya udah lahir baru, ngakunya udah dengar suara Tuhan, tapi aduh, gagal lagi, gagal maning. Sampai kadang mungkin kita merasa kayak malu datang sama Tuhan karena apa? Terus-menerus punya perjalanan hidup yang jatuh bangun seperti itu. Relate saudara? Karena apa? Itu yang dialami oleh Paulus juga.
Tapi perhatikan, ayat 25 dia berkata, mulai menemukan satu atau secercah hukum lain, saudara. Hukum yang pertama tadi dikatakan apa? Bahwa ayat 21 dikatakan hukum yang pertama yang Paulus dapetin, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu padaku. Di dalam manusia daging kita salah satu ada hukumnya itu, tapi dia akhirnya menemukan hukum lain, saudara. Apa hukum lain itu, saudara? Yaitu hukum roh. Saya ulangi sekali lagi. Hukum roh. Di mana hukum roh itu? Dia mulai mengucap syukur, ayat 25. Ya, dan dikasih tanda kurung ayat 26 juga. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Bahasakan supaya kita bisa mencerna dengan baik ini ya. Syukur kepada Bapa. Karena oleh Yesus, Tuhan kita, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, yaitu tubuh lahiriah, saudara, aku melayani hukum dosa. Nah, lanjut di pasal 8. Lanjut di pasal 8. Jadi pasal 8 itu sambungan dari pasal 7 ayat-ayat yang bawah, saudara. Tapi saya ambil dari terjemahan yang lain ya. Saya tidak mengambil dari TB karena langsung di TB itu dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman. Itu kalau kita dicerna begitu saja, daging akan memanfaatkan ayat ini, saudara. Ya, nah, jadi kita nggak perlu taat, kita nggak perlu mengerjakan keselamatan karena ya udah nggak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi di dalam terjemahan yang lain itu dijelaskan begini. Jadi sekarang kita yang bersatu dengan Kristus. Perhatikan di sini. Yang tidak mendapat hukuman itu yang bagaimana? Yang sudah bersatu, yang sudah menyatu, yang sudah manunggal dengan Yesus. Saudara, ya. Dia tidak beroleh penghukuman lagi. Kemudian ayat 2-nya dikatakan begini. Pasal 8 nih ya. Pasal 8-nya dikatakan gini. Kenapa tidak perlu takut? Karena kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus sudah menerima roh Allah yang memberi hidup. Nah, kalau Anda Bapak Ibu Saudara menemukan terjemahan di King James Version, ya, yang dekat dengan terjemahan aslinya, dikatakan apa? The law of spirit. Itu yang memerdekakan kita. Hukum roh. Itu yang memerdekakan kita. Oke. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang memiliki kitab di handphonenya, saya ajak cepat untuk multitask. Anda baca di King James, ya, Roma 8, ayat 8, Roma pasal 8, ayat yang kedua. Yang sudah ketemu tolong, kalau bisa dan mau membacakan silahkan. Saya masih mencari. Oke, saya coba copy di chat seperti tadi ya. Oke, saya paste. Maaf Pak, Roma berapa? Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 di versi King James. Sudah keduluan sama Bu Lydia. Saya bacakan ya di sini. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Ya, kira-kira bahasa Indonesianya saya coba copy lagi. Gak apa-apa ya, kita memperdalam ayat-ayat ini supaya kita benar-benar memahami. Karena ini benar-benar penting. Sebab kalau kita
belum memahami tentang hukum roh ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan jatuh bangun di lubang yang sama dan terus-menerus ditipu sama manusia daging kita, Saudara. Karena tadi dikatakan Paulus bahwa aku ini manusia celaka, ya, di dalam diriku yaitu dosa, itu yang berbuat salah. Nah, bahasa yang sederhana yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membuat kita sebenarnya jatuh bangun dalam dosa? Pertama, karena kita masih hidup di dalam daging. Yang kedua, masih ada akar dosa. Dua item ini yang betul-betul membuat kita susah mengenal Allah lebih sempurna lagi. Oke, sebentar. Saya masih mengcopy terjemahan bahasa Indonesianya ya. Oke, saya coba paste. Kira-kira kalau di Google Translate seperti ini. Karena itu, ya, tadi bicara di pasal 7, Roma pasal 7 ayat 25 ya. Kalau kita lanjutkan langsung gini. Bentar. Tadi dikatakan ayat 7, Paulus sudah bilang gini, Saudara. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku atau tubuh lahiriahku aku melayani hukum dosa. Karena itu, nah ayat 1 di pasal 8 di bahas kalimatnya kalimat nyambung ya, ada jembatannya Saudara ya. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut apa Saudara? Daging. Tapi menurut apa Saudara? Menurut roh. Ayat 2 dikatakan apa Saudara? Karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Renungkan Saudara. Ya. Jadi yang membuat kita bisa hidup di dalam kehendak Allah karena apa? Kita pindah daerah dulu nih. Hukumnya diganti. Itu apa Saudara? Hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan itu sebetulnya kembali kepada manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Memakan buah pohon kehidupan. Hukum roh kehidupan itu manusia kembali dengar-dengaran dengan Tuhannya, Saudara. Bisa mengerti sampai sekarang? Jadi kalau kita terus berjuang dengan usaha kita, Saudara, Tuhan beri aku kesabaran Tuhan hari ini, mudahkan jalanku Tuhan. Susah Saudara. Yang ada apa? Kita akan menemukan kesalahan-kesalahan kita terus-menerus kayak tadi Paulus. Sampai kita capek, sampai kita akhirnya malu sama Tuhan. Aduh. Berulang-ulang jatuhnya di sini lagi, berulang-ulang jatuhnya di sini. Solusinya apa? Rubah akal budi, just be there dalam hukum roh. Ya. Walaupun daging kita Saudara, walaupun manusia kita masih di bumi ini, tapi dalamnya kita sudah pakai spare part atau pakai daleman yang berasal dari Tuhan. Dia yang akan mengajari kita untuk menavigasi hati kita, keputusan-keputusan kita harus bagaimana. Tapi kalau kita lost terhadap itu semua, kita kembali kepada cara-cara kita, apa yang terjadi Saudara? Kalau berbuat salah lagi. Makanya jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan buru-buru bertindak, tapi dengarkan intuisi Anda. Dengan Anda kembali mendengar intuisi Anda hidup dalam hukum roh kehidupan. Ada amin? Kita sedang bergumul dengan dosa. Pak, saya itu nggak kuat kalau lihat media sosial. Saya itu kalah sama emosi saya. Saya itu kalah kalau saya ngadepin anak saya, ngadepin suami saya. Pak, saya itu lelah ngadepin, aduh istri saya itu ngomel perlu. Maka yang bisa memerdekakan adalah siapa Saudara? Keputusan kita untuk mau dipimpin oleh roh. Tuhan, aku capek ngadepin anakku. Apa yang harus kulakukan? Nah, dia akan mulai menavigasi hati Anda. Dia akan take over hidup Anda.
dan memimpinya kepada kebenaran. Udah. Kalau anakmu bereaksi, kamu jangan balas. Tapi nggak tahan Tuhan. Diam. Coba ya. Oke Tuhan. Anda ikutin. Nah, Anda sedang dimerdekakan. Dari apa saudara? Hukum maut dan hukum dosa. Manusia kita itu amsyong saudara. Kata Paulus ya, celaka saudara. Kenapa? Karena itu tadi. Apa yang kita mau dalam hati kita saudara. Itu nggak sesuai dengan kenyataan. Bener nggak? Kita kadang-kadang pengen banget gitu ya lama-lama dalam hadirat Tuhan, disibuki sama urusan kerjaan, tanggung jawab kita dan seterusnya. Udahannya apa? Kita nyesek gitu ya, kita malu datang sama Tuhan, kita malu sama Tuhan, ya Tuhan gagal aku hari ini. Iblis memang sengaja membuat hati kita seperti itu, supaya apa? Kita nggak layak di depan Tuhan, saudara. Itu tipuan si jahat. Even though Bapak Ibu Saudara berbuat salah, meskipun Anda berbuat salah sekalipun, berani datang hampiri tahta Allah. Untuk apa? Mohon ampun, percaya sama darahnya, basuh darah hati nurani Anda dengan darah Yesus. Dan Tuhan, sekarang aku mau merdeka. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Just be there. Langsung aja ke hadirat Tuhan, saudara. Ya, karena hal itu yang nanti akan mengubah pola hidup Anda, mengubah lifestyle Bapak Ibu Saudara, gaya hidup Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru. Amin. Ya, jadi akan saya ulang di sini, yang membuat kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, hukum maut dan hukum dosa itu adalah apa? Dengan hukum roh kehidupan, yaitu berjalan dipimpin oleh roh. Itu salah satu jawaban yang mutlak, saudara. Makanya ada teman-teman kalau sharing, Pak, saya punya masalah gini-gini. Terus dijawab sendiri. Saya tahu sih, pasti jawabannya bagus, suruh tanya sama Tuhan. Saya ketawa kadang-kadang. Kenapa? Iya, itu memang jawabannya yang mutlak gitu kan. Tapi kadang-kadang kita butuh diskusi ya, kadang-kadang butuh satu konfirmasi. Nggak masalah kita discuss seperti itu. Ya, tapi jangan pernah kita shortcut gini ya, saudara. Kita udah belajar hidup dipimpin oleh roh. Kita dimerdekakan oleh hukum roh. Terus ada orang yang punya masalah, dia mungkin belum lahir baru atau bahkan baru banget lahir baru. Terus kita nasihatin, udah makanya kamu dengar suara Tuhan ya. Pasti kamu akan diselamatkan, pasti kamu dimerdekakan. Jawabannya sih nggak salah. Tapi bagi petobat baru saudara, kepalanya penuh dengan tanda tanya. Hah? Dengar suara Tuhan? Kamu masuk kudus lah. Even gitu mungkin keluarga kita saudara, kadang-kadang ya kapasitas iman satu dengan yang lain itu nggak pernah sama. Ya, jadi kita juga mesti harus membahasakan dengan bahasa-bahasa yang memang siapa yang kita ajak bicara gitu loh. Hikmat Tuhan itu akan kembang. Karena kalau Anda shortcut seperti itu gitu ya, suami Anda, anak Anda, atau bahkan istri Anda yang belum benar-benar dimerdekakan oleh kebenaran firman dan belum hidup sesuai dengan gaya hidup Anda hari ini, terus-terusan Anda bilang, makanya Papa harus dengar suara Tuhan supaya proyeknya berhasil gitu ya. Makanya nak, kamu harus dengar Tuhan ngomong apa. Padahal suami atau anaknya belum, dengar suara Tuhan. Baca Alkitab aja nggak pernah. Atau bahkan dia masih pasif menjadi orang Kristen, itu sesuatu yang berat buat mereka, saudara. Yang ada apa? Mereka akan punya image, mereka akan punya stempel bahwa mama nih atau papa nih mas rohani banget. Malah bisa disalah mengerti, saudara. Padahal maksud kita baik, niat kita baik untuk mengajarkan, untuk bergantung penuh sama Tuhan. Tapi kalau kita shortcut langsung ya, maksudnya kita potong kompas, kita langsung paksa mereka untuk belajar dengan suara Tuhan segala macam. Itu kadang tidak membantu buat orang-orang yang memang masih menjadi petobat baru atau belum hatinya mendarat untuk ikut Tuhan. Karena baginya itu sesuatu hal yang kayak nggak mungkin dan seterusnya. Ya. Jadi ingat ya, ini adalah
PR buat kita masing-masing dulu nih. Kalau Anda dimerdekakan, nah lama-lama Anda bisa nuntun orang itu dan mulai ajarkan. Makanya, kamu kalau nggak mau capek ya, kamu harus dengar Tuhan. Saudara, kebutuhan untuk menangkap kehendak Tuhan, kebutuhan untuk mendengar suara Tuhan, itu adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia sebetulnya. Karena ketika seseorang mulai hidup di dalam pimpinan roh, mereka hidup dalam hukum roh kehidupan. Itu yang mendatangkan kehidupan terus-menerus setiap hari. Amin. Next. Kita baca ayatnya dulu. Boleh dibantu Bapak Ibu Saudara yang bisa buka mic. Galatia 5 ayat 25. Kemudian langsung diborong semuanya aja ya. 1 Yohanes 2 ayat 27 dan Yohanes 16 ayat 13. Yuk, salah seorang mungkin yang bisa bantu bacakan. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana dia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hester. Ya. Dikatakan Galatia pasal 5 25, Saudara, jikalau kita hidup oleh roh, dikatakan apa? Baiklah kita juga mau dipimpin oleh roh. Kalau kita mau hidup oleh Tuhan, dari Tuhan, penghidupan Tuhan, Saudara, ya kita mau dipimpin dong. Gak bisa kita hanya declare bahwa aku sudah ada di dalam Tuhan tapi gak mau dipimpin. Ya. Sama kalau misalkan Anda mementorin atau Anda sebagai orang tua, tapi Anda sebagai orang tua, pendidik atau menjadi mentor, tapi anaknya nggak mau dipimpin. Terus maunya seperti Anda sebagai orang tua atau sebagai mentornya. Ya nggak bisa. Harus ada kerendahan hati, harus ada penyerahan diri, supaya apa saudara? Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada si penerima, ya kepada Tuhan Yesus tentunya saudara, maka hidup kita akan didandani Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan terus diperbaharui saudara. Makanya ketika kita belajar tentang intuisi ini, mendengar suara Tuhan Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan lagi gimana cara mendengar suara Tuhan, tapi bagaimana mentaati dan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Sebab apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara, itu selalu bertentangan dengan daging kita. Makanya firman tadi jelas mengatakan, kalau engkau mau hidup oleh roh, hidupmu juga harus dipimpin oleh roh. Hukum roh yang akan memerdekakan kamu.
Hukum roh yang akan menghidupi kamu. Walaupun ketika kita menangkap, mendengar apa yang Tuhan mau, itu sesuatu hal yang, Tuhan ini sulit Tuhan, aku tahu sih sebenarnya jawabannya. Ada ya saudara yang meronta-ronta sama Tuhan, em, masih di dalam pergumulan hidupnya, dia punya masalah dalam hidupnya, terus pernah datang ke hamba Tuhan untuk didoakan dan seterusnya, tapi nggak kunjung selesai. Terus tanya konfirmasi sama hamba Tuhan. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu sudah ada jawaban. Tapi sering kita mencari konfirmasi sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ketika kita masih berputar-putar untuk memastikan mana sih kehendak Tuhan, kita sebenarnya sedang mendenial, kita sedang menolak, kita sedang pergi dari apa yang Tuhan mau. Kenapa? Apa yang Tuhan mau itu nggak setuju sama daging kita, atau kita nggak setuju sama apa yang mau Tuhan mau. Betul tidak? Sehingga kita berputar-putar, kita masuk dalam pergumulan, kita muter-muter terus. Nah, belajar mendengar suara Tuhan ini, saudara, ini salah satu cara supaya Anda memotong jalur yang berkepanjangan untuk berputar-putar dalam padang gurun Anda. Amin. Kalau Anda prosesnya nggak mau lama-lama dalam padang gurun, Anda nggak mau lama-lama dalam pergumulan, saudara. Dengerin apa yang Tuhan mau. Wow, pasti itu kayak ngabisin seluruh ego kita, ngabisin pride kita. Betul nggak? Of course. Pasti itu. Tapi kalau Anda mau ikuti, saudara. Percayalah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan dibawa ke tanah perjanjiannya. Amin. Nah, poin yang kedua, tadi dikatakan bahwa 1 Yohanes 2:27, ya, saya akan tampilkan sekali lagi. Ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada, apa saudara? Baca sama-sama di tempat masing-masing. Pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, bukan dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, kalau kita bicara pengurapan, konteks yang kita tahu, saudara, kebanyakan, tapi saya percaya di sini nggak ada ya, tapi pada umumnya kalau disebut pengurapan itu, yang bisa itu bisa terjadi, saudara. Tapi jangan hanya berhenti pengurapan dari Roh Kudus itu kayak membuat kita getar-getar gitu ya. Kita berbisa bahasa roh, kita bisa ngeliat-liat. Gak hanya itu saja, saudara. Tapi pengurapan yang pertama yang kita terima dari Tuhan itu apa? Pengurapan pengajaran. Jadi kalau kita hanya cari hamba Tuhan yang cari sensasi, yang pengen diurapi, yang aduh kalau ibadah itu lagi nyembah enak banget, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita bisa merasakan damai segala macam. Benar. Itu salah satu pengurapan kasih yang dari Allah turun buat kita, saudara. Tapi pahami bahwa ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terima Yesus, sudah ada pengurapan yang mendasar. Yaitu pengurapan apa? Pengajaran. Yesus yang ngomong. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa namanya? Pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Pengurapan apa? Kalimat yang kedua dikatakan, bagaimana, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Pengurapannya itu dari mana? Dari kehadiran Roh Allah yang ada di dalam diri Anda, saudara. Jadi nggak perlu untuk kita minta macam-macam pengurapan yang membuat kita bisa getar-getar, membuat kita bisa menikmati sensasi-sensasi rohani. Tapi yang paling utama ini dulu, saudara. Fondasi ini, saudara. Yaitu pengurapan pengajaran. Anda dengan iman hari ini bilang, Tuhan terima kasih untuk pengurapan pengajaran yang sudah Engkau berikan.
Makanya setiap kali kita doa awal saudara, Tuhan urapi kami Tuhan. Bukan dengan pengurapannya gimana-gimana. Pengurapan pengajaran itu yang membuat kita, oh gitu ya. Oh gitu ya Tuhan. Nah itu saudara. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara atau ketika Anda baca Alkitab saudara, Anda mengikuti ibadah saudara. Kemudian hati Anda bersorak, yes, haleluya. Kemudian Anda mendapat, Anda dimerdekakan secara roh Anda. Itu pengurapan dari Tuhan, tahu nggak? Amin. Dan Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang itu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Ya. Sehingga ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, sesuatu yang didengar oleh Roh Kudus dari Bapa, itulah yang dikatakan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita bisa menangkap yang namanya apa saudara? Marifat. Apa itu marifat? Marifat adalah satu kemampuan untuk menangkap satu rahasia. Apa yang dulu sudah terjadi, apa yang sekarang di di tempat yang berbeda, atau bahkan di waktu yang akan datang. Namanya marifat. Jadi bagi orang Kristen saudara, marifat itu apakah hanya dimiliki oleh orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang keren-keren? Enggak. Marifat itu adalah hak bagi setiap orang percaya. Marifat itu adalah bagian daripada orang percaya itu sendiri. Kalau dia mau hidup dalam hukum roh. Amin. Anda dan saya dimampukan oleh Allah. Supaya apa saudara? Anda juga akan bisa seperti hamba-hamba Tuhan yang Anda kenal, mungkin yang menjadi inspirasi Anda juga. Kok dia tahu ya masalahnya ya? Kok dia bisa presisi ya menangkap apa yang sedang saya alami? Luar biasa sekali ya. Sering saudara, kita takjub dengan hal-hal yang apa kita lihat. Padahal Tuhan juga mau, Tuhan sudah sediakan Anda untuk punya kemampuan seperti itu loh. Amin. Jangan batasi diri Anda. Pak, tapi itu kan karunia orang beda-beda. Iya betul. Tapi kan maksudnya Anda jawab gitu karena apa? Anda membatasi diri Anda. Sering kita bilang gitu. Oh saya nggak punya karunia itu. Itu Anda aja, hamba Tuhan itu aja Pak yang bagus Pak. Saya nggak dapet ya. Les. Tapi kalau hari ini saudara, Anda benar-benar bawa bejana hati Anda. Bejana hidup Anda total. Udah bebas. Tuhan akan isi banyak dalam diri Anda. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, kejarlah karunia. Emang boleh? Emang enggak dosa? Paulus kok yang ngomong? Firman kok yang ngomong, saudara? Upayakan kita untuk menerima karunia roh. Ya, karena itu bagian, saudara. Enggak salah. Walaupun nanti pada akhirnya enggak semua yang kita harapkan itu kita dapat. It's okay. Tapi yang paling mendasar adalah upayakan. Kejarlah karunia. Enggak dosa, enggak salah. Tapi itu kita lakukan saudara. Asal apa? Kita mau diajar dulu. Punya hati yang teachable. Punya hati yang mau diajar dulu saudara. Jangan mimpi menjadi seorang yang Superman. Atau menjadi seorang yang penuh urapan. Tapi nggak dipimpin oleh roh. Ya. Seperti subbab yang berikutnya yang kita baca. Yang kita akan pelajari. Saya akan tampilkan buat Bapak Ibu Saudara. Penuh urapan, tapi tak dipimpin oleh roh. Gerakan karismatik menekankan pentingnya orang dibaptis Roh Kudus. Pengalaman rohani ini membangkitkan roh seseorang dan gairah dalam pertumbuhan segala karunia rohani seperti terjadi di jemaat Korintus. Namun, Paulus memandang mereka sebagai bayi-bayi rohani saja. Orang-orang Galatia diperingatkan agar tidak memakai kemerdekaan dalam roh sebagai sarana untuk saling menggigit dan saling menelan.
orang-orang yang berurapan namun hidup dalam daging akan jauh lebih berbahaya dari mereka yang tidak pernah mengenal baptisan Roh Kudus. Banyak buku telah dikarang dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kini muncul banyak dukun atau perdukunan atau witchcraft di dalam gereja Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang menerima urapan-urapan kuasa Allah, tapi hidup mereka menurut daging dan hawa nafsu sendiri. Memakai kuasa Allah untuk mempengaruhi orang lain atau memecah belah kesatuan gereja atau tim pelayan bahkan rumah tangga orang lain. Baca ayatnya dulu. Galatia 5 ayat 13-18. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Ini yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menengahan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara, Paulus menulis hal ini karena apa? Dia melihat jemaat di Galatia. Dia melihat jemaat dari Korintus, saudara, bahwa orang-orang yang kelihatan sakti-sakti ini, saudara, penuh pengurapan. Tapi kalau nggak dipimpin oleh roh, waduh, bahaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengikuti webinar setiap bulannya, pemuridan, itu akan bicara banyak kepada apa saudara? Hati. Terus menerus bicara hati. Terus menerus bicara tentang disiplin hati, dan hati. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau memastikan hati kita beres dulu. Karena dengan hati yang beres, hati yang benar, hati yang teachable, hati yang humble, hati yang mau diajar, hati yang rendah hati, saudara, itu akan memampukan kita punya fondasi yang kuat. Sebab apa, saudara? Dia mau memberi harta yang luar biasa. Luar biasa. Unlimited bahkan. Amin. Makanya apa, saudara? Dia mau memastikan fondasi kita beres dulu. Dia mau memastikan hati kita siap dulu untuk nerimanya, saudara. Karena kalau enggak, kejatuhan manusia itu akan sama seperti kejatuhan iblis di surga. Oleh apa? Kesombongan. Oleh apa? Pemberontakan. Hati yang enggak mau tunduk. Hati yang enggak mau bertobat, saudara. Ya, jadi jangan jemu-jemu kalau ini setiap bulan kok dengarnya masih tentang hati, brokenness, tentang fondasi. Kenapa, saudara? Tuhan itu punya destiny atas revival. Kita yang bertumbuh di dalam revival ini, Tuhan tuh punya roadmap, saudara. Tuhan tuh punya peta, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita dibenahi, kita didandani, supaya apa? One day, satu saat, ketika kairosnya itu tiba, Bapak Ibu Saudara dan saya diangkat ke dalam kemuliaan Allah, kita nggak sombong di sana. Kalau one day, satu saat, Bapak Ibu Saudara menerima karunia roh, itu bukan untuk kesombongan. Itu bukan untuk menelan orang. Seperti Paulus bilang, itu bukan hanya untuk gesek sana, gesek sini. Tapi karunia roh untuk memerdekakan orang. Karunia roh untuk membangun orang. Amin. Jadi bersabarlah. Bersabarlah. Tuhan pasti akan bawa kita sampai ke sana, saudara. Amin. Tapi pastikan dulu hati kita punya nggak hati yang mau diajar itu tadi. Kita punya nggak teachable heart itu tadi? Ataukah kita masih merasa, yang diomongin ini aku mah udah tahu. Ya, dulu mah saya udah pernah diajar. Iya, Anda pernah dengar. Tapi masalahnya, Anda hidupi nggak hari ini?
Kalau Anda bilang dulu, punya pengalaman yang hebat. Masalahnya, sekarang ada grafiknya naik nggak? Sih, sering sekali saudara, hati kita itu sombong. Sering sekali saudara, kita itu membatasi kasih karunia Tuhan karena apa? Kesombongan kita saudara. Kita selalu membanggakan masa lalu, kita selalu pengen mundur ke belakang. Wah, rindu ya kita semua tuh nikmati penyembahan yang waduh menari-nari segala macam. Apakah Tuhan nggak mau, Tuhan nggak bisa lakukan itu di hari ini? Bukan masalah itu, saudara. Tetapi lihat, jalan bersama Tuhan ada progresnya. Jalan bersama Tuhan dinamis. Dan kita tidak selalu dijadikan sama seperti dulu. Amin. Kalau kita hanya punya konsep dulu, dan dulu. Maaf, kita nggak akan tumbuh. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, mohon maaf sekali ya, saya tidak menyinggung atau apa, tidak bermaksud untuk itu. Tapi gini, ada beberapa orang yang nggak bisa ngikutin teknologi ya. Akhirnya bicara soal masalah perbankan yang hari-hari ini udah mulai cashless, tahu cashless ya, nggak perlu kartu bahkan hanya cukup bawa handphone, tagihan-tagihan untuk mulai di email segala macam. Anda buka rekening itu sekarang juga nggak perlu datang ke tempatnya, Anda cukup video call, Anda udah punya rekening segala macam. Tapi kalau kita nggak bisa move, kita nggak bisa mengikuti, saudara. Kita hanya terus bangga, nggak kayak dulu ya, dulu mah kalau ini lebih aman, ada bukunya itu lebih jelas, lebih kelihatan. Itu dulu. Segala sesuatu itu Bapak Ibu Saudara, ada peningkatan. Kalau dunia saja ada peningkatan, surga ada peningkatan nggak? Renungin. Apa surga atau Tuhan kita itu surga yang katrok, saudara? Tahu katrok? Apakah Tuhan kita itu Tuhan yang gaptek, saudara? Renungkan. Surga pasti akan jauh lebih maju di depan ketimbang dunia. Kalau dunia saja sudah bisa ke Mars dan seterusnya ke bulan segala macam. Surga jauh lebih depan. Allah kita juga tumbuh, saudara. Dengan semakinnya pinternya manusia, Allah makin canggih. Lebih canggih bahkan. Ya. Karena kalau Allah nggak tumbuh, saudara, ya pasti akan dikejar sama manusia. Ya kan? Ini loh, coba buka wawasan kita. Makanya mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk tidak membanggakan yang udah-udah. Oke lah, yang udah-udah syukuri bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di sana. Bahwa Anda bagian dari revival yang Tuhan mau atas bumi, atas komunitas Anda dan atas keluarga Anda, saudara. Ya, tapi Tuhan nggak berhenti di masa lalu, saudara. Bahkan Tuhan nggak berhenti di masa kita. Tuhan udah ada di masa depan kita, saudara. Ya, jadi kalau hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru kepada kita, miliki teachable heart, miliki hati yang mau diajar. Miliki hati yang adaptif, yang mau beradaptasi dengan situasi, kondisi yang ada, tapi bagaimana surga merespon. Amin. Kalau nggak, misalkan gini ya, masa-masa sekarang banyak online. Terus kita nggak kunjung berdamai dengan keadaan ini. Wah, saya nggak bisa kalau pelayanan di depan layar. Saya harus ketemu. Coba, kalau kita hanya memegang itu terus, saudara. Kita nggak mau belajar, saudara. Kita nggak mau mengexercise, kita nggak mau memperbesar kapasitas kita, saudara. Apa yang terjadi? Anda akan kehilangan 2 tahun. Ya kalau hari ini, bulan depan, tahun ini, selesai pandemi. Kalau belum,
Masih 1 tahun lagi? Kita akan kehilangan 3 tahun. Kita cuma berharap terus menerus, harus ketemu. Tapi kalau kita mau punya hati teachable heart, saudara, memiliki hati yang mau diajar, kita akan dikembangkan kapasitasnya. Sehingga dunia, situasi, kondisi yang ada, surga nggak stuck di situ. Bapak, Ibu, Saudara nggak hanya berhenti dari apa yang sudah Anda alami, tapi Anda akan ditambahkan terus. Amin, saudara. Mau kita semua ke sana? Miliki hati yang rendah hati dan hati yang mau belajar. Ya, sehingga suatu saat ketika kita diberi karunia Roh Kudus, Anda memakainya dengan presisi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Mau dipimpin oleh Roh. Ya. Next. Diurapi untuk satu tujuan. Oke, saya akan selesaikan ini. Kita dipilih, ya, kemudian dipanggil, kemudian dibenarkan, kemudian dikuduskan, kemudian kita dipermuliakan, dijadikan serupa gambar Yesus Kristus, menjadi suatu milik Allah, umat milik Allah. Ini janjinya Allah ya. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita terus-menerus. Daging harus dimatikan di kayu salib. Roma 8 ayat 29 dikatakan sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anak-anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umatnya sendiri yang rajin berbuat baik. Dikatakan, ini terjemahan King James, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Dikatakan sudah a peculiar people. Bahasa Indonesia untuk a peculiar people ini. Orang-orang aneh. Serius. Anda cari terjemahannya. Kita itu dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, orang-orang yang aneh. Halo orang-orang aneh. Tapi aneh bagi dunia ya. Jangan salah. Kenapa dianggap orang aneh? Ya kita nggak ikutin culture dunia. Kita ikuti kingdom culture. Kita nggak ngikutin sistem dunia, tapi sistem kerajaan surga. Makanya dibilang apa? Kita dijadikan umat yang aneh, saudara. Amin, orang-orang aneh. Maaf. Orang aneh bagi dunia. Oke ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, katakan, tetapi kamulah. Oke, saya belum share screen. Wait. Inilah janji Allah kepada kita ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan apa saudara? Umat Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Amplified ya. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Ya, jadi dikatakan lagi, kita ini semua sudah a peculiar people, orang-orang aneh, saudara, bagi dunia. Kita dipanggil untuk menjadi aneh. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke muka bumi untuk membawa kebudayaan surga.
Anda dan saya hari ini dikasih pengurapan, dikasih karunia untuk apa, saudara? Satu tujuan. Tujuannya apa? Yang pasti dan jelas adalah tadi dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, ya, supaya membebaskan jiwa-jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara rindu punya karunia, rindu punya pengurapan, ada tujuannya loh. Itu apa? Buat jiwa-jiwa, bukan untuk show off, bukan untuk kesombongan, bukan untuk ini loh aku, enggak. Tapi untuk surga. Makanya Bapak Ibu Saudara buat saya. Mari saya makan sama teman-teman. Tuhan rekayasa waktunya, lalu saya ketemu sama teman-teman ini. Ya udah, saya sama istri bilang, mau diajak makan apa ya anak-anak ini? Udah, makan yang sekali-kali enak lah gitu. Terus akhirnya udah, habis makan selesai, saya bilang sama teman-teman yang bersama saya, tahu nggak kalian kenapa kita makan enak? Udah tahu nih. Mereka ketawa sih bilang, welcome, selamat datang, karena tugas besar di depan mata kalian. Kenapa begitu, saudara? Saya sama istri selalu nyadar, kalau Tuhan kasih sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang big, sesuatu yang bertambah, Tuhan tuh mau supaya kita juga lebih, saudara, buat surga. Suatu saat, saudara, Tuhan bawa kami, saya sama istri, ke satu tempat di mana tempat itu juga menjadi impian kita gitu ya. Kita pengen ke tempat itu. Satu waktu saya ngomong sama istri saya, ini Tuhan mau, ini di depan hidup kita ada apa ya? Pasti ada sesuatu yang besar sih. Kenapa kita kok kayak di entertain tanda petik ya? Kita kayaknya diizinin sama Tuhan untuk satu tempat itu. Tuhan pasti punya mau. Waktu Pak Anton berdoa, minta kendaraan, dan Tuhan kasih ya kendaraan, kasih mobil. Saya cuma bilang sama beliau, saya tepok-tepok punggungnya, selamat ya Pak. Lu jangan seneng-seneng. Lu punya mobil, kapasitas lu makin bertambah. Tawa. Dan bener, hari ini udah matanya beliau udah mulai hitam segala macam. Karena ya, apa yang Tuhan berikan, kadang kita gini ya, Tuhan berkati aku, Tuhan bawa aku nih. Jangan salah, saudara. Kalau Tuhan mau ngasih kita sesuatu, itu bukan untuk kita nikmati pribadi. Tuhan kasih privilege, ya. Tuhan kasih sesuatu yang manis, sesuatu yang besar. Karena apa? Tuhan punya maksud. Sadari ini, saudara. Kan kita bilang bahwa harta yang Anda punya, yang kita punya, bukan milik kita. Ayo, katanya gitu. Benar nggak? Kalau Anda minta lebih, berarti apa? Ya berarti siap dikasih tanggung jawab yang lebih dong. Kalau Anda minta pengurapan, berarti untuk satu tujuan. Mau nggak Anda diutus? Mau nggak Anda ketemu jiwa-jiwa yang hancur, orang-orang yang terluka, orang-orang yang sakit, ke tempat-tempat yang Anda tidak suka? Mau nggak? Kalau nggak mau, berarti tanda tanya. Kita mau pengurapan, kita mau diurapi. Untuk apa? Daging kita, untuk show off. Untuk ini loh aku bisa. Mulai terbuka Bapak Ibu Saudara. Tapi terus habis itu ya jangan gini, kalau gitu ya udah deh, jangan minta macam-macam sama Tuhan, takut. Jangan seperti itu. Karena Tuhan mau Bapak Ibu Saudara itu besar. Jadikan dewasa. Ya. Oke, next. Tinggal 2 subbab, saya akan kejar. Gak apa-apa ya, tinggal agak molor sedikit supaya nanti pertemuan berikutnya kita bisa membahas bab yang lain. Oke, berikutnya, saudara, penghalang pertumbuhan rohani. Kalau di atas kita bicara penghalang intuisi, ini bicara tentang penghalang pertumbuhan rohani. Ya, hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah, tidak dapat tunduk kepada kehendak Allah, tak berguna bagi rencana Allah, bahkan sebaliknya menjadi lawan pekerjaan Allah. Betapa banyak orang Kristen yang hanya mau diselamatkan dari hukuman kekal, mau menerima berkat-berkat rohani dan jasmani, bahkan mau menerima urapan-urapan Roh Kudus untuk memperoleh apa? Kepuasan diri sendiri.
Karena dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, tetapi tak mau bertumbuh dalam mendengar suara Tuhan agar dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Masalah hidup dalam daging ini adalah hal yang paling serius dalam hidup orang Kristen. Karena mereka yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus akan dengan mudah disesatkan setan sampai kehilangan keselamatan lagi. Bahkan dapat diperalat setan menjadi musuh gereja Tuhan yang benar, sambil berkedok menjadi gereja Kristen yang mengembang pesat. Ya, ini yang tadi saya sebutkan, saudara. Kita diurapi, kita diberkati, kita ditumbuhkan untuk apa, saudara? Satu tujuan. Ya, masalahnya adalah apa? Daging manusia. Sebab Roma 8 ayat 7 dikatakan begini, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, jadi penghalang pertumbuhan rohani seseorang adalah apa? Kedagingan. Masalah klasik, masalah yang mungkin kita dengar terus-menerus, tapi ini masalah yang serius. Ya. Berikut, tingkat pengertian. Pengajaran tentang keselamatan tidak lengkap bila tidak sampai menjadi orang percaya yang mampu berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya tercipta orang-orang Kristen yang selalu kalah dalam hidup rohaninya. Akhirnya mereka menjadi bekas Kristen, lalu keluar dari gereja untuk mencari keyakinan lain dan memusuhi gereja Tuhan Yesus. Setiap petobat baru perlu disadarkan bahwa mereka harus terus bertumbuh menjadi dewasa, yakni mampu mendengar suara Roh Kudus yang selanjutnya akan menyertainya sampai menjadi manifestasi Yesus di dunia. Memberikan pengurapan kuasa Roh Kudus kepada orang-orang Kristen baru yang belum menyangkal dagingnya adalah perbuatan berbahaya. Filipi 3 ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Kolose 2 ayat 1 sampai 3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang tingkat pengertian hari ini, sekali lagi, jangan kita merasa puas. Jangan kita merasa sudah. Ya. Tapi sebaliknya, apa yang kita tahu hari ini, terus kita hidupi. Terus kita tingkatkan. Tadi dikatakan, memberi pengurapan Roh Kudus kepada petobat baru. Atau memberi karunia kepada petobat baru. Itu adalah sesuatu hal yang salah. Kenapa, saudara? Kalau kita bicara karunia, saudara, kita bicara pengurapan, itu bisa membuat orang terbang. Bukan terbang secara harafiah. Karena pada saat kita mendapat karunia, kita mendapat pengurapan, Anda melihat kuasa itu terjadi dalam hidup Anda. Artinya apa? Kalau Anda dekat dengan karunia, Anda dekat dengan pengurapan, akan dekat yang namanya kemuliaan, akan dekat yang namanya apresiasi. Nah, hati manusia itu jahat banget, saudara. Kalau ketemu yang namanya penghargaan. Betul nggak? Kalau hatinya masih nggak benar, terima penghargaan, terbang. Phew. Kalau udah terbang, ditembak iblis gampang banget. Jatuh. Makanya saudara, Tuhan tuh concern banget sama hati. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok saya nggak dewasa? Kok sayanya nggak seperti orang itu? Karena mungkin hati kita, saudara. Hati kita. Tuhan tuh kadang tes loh. Dengan apa? Pujian dari seseorang. Atau bahkan kita masih membutuhkan pujian dari manusia.
Kok saya sharing kayak gini nggak ada yang tepuk tangan ya? Kok saya sharing begini nggak ada jempol begini ya? Kok saya ngepost di Instagram nggak ada love ya? Kok saya ngepost di Facebook kok nggak ada komen ya? Kok nggak ada like? Kok nggak ada love? Nggak ada icon-icon segala macam. Kok saya nge-share di grup WA kok nggak ada yang ngerespon ya? Artinya apa? Tuhan sedang tunjukin. Kamu nge-share itu karena kamu butuh jempol. Apakah saya pernah berada di situ? Pernah. Makanya hari ini, saya nggak mau berekspektasi. Kayak Paulus cerita, aku datang kepadamu hanya bawa Yesus. Titik. Artinya apa, saudara? Dia nggak punya maksud apa-apa. Kalau Anda mau sharing, Anda mau cerita, Anda mau bersaksi, Anda mau ngajar, Anda mau berbagi, bawa Yesus. Titik, nggak pakai koma. Kalau kita jadinya marah, kalau kitanya jadinya baper, kalau kita jadinya nyalahin orang, kita nyalahin cari-cari kesalahan orang. Sebenarnya bermasalah kita. Ya. Berarti kita membagi sesuatu itu supaya apa? Orang menghargai kita, orang apresiasi kita. Artinya apa? Masih butuh hormat, masih butuh dinilai. Amin. Mari saudara, kita jadi generasi yang tadi Alkitab katakan. Menjadi generasi baru, generasi manifestasinya Yesus. Kalau kita masih putar-putar di bagian kedagingan ini saudara. Aduh, melelahkan sekali. Akan banyak sekali omongan, terus ini kenapa dia begitu, kenapa dia begini, kenapa saya nggak direspon, kenapa gitu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Main-main dalam daging, saudara. Akhirnya apa? Kita nggak tumbuh. Kita sibuk mencari hormat, kita sibuk mencari tempat, kita sibuk mencari mimbar. Kalau kita sibuk mencari tempat dan mimbar, Tuhan nggak punya tempat. See? Mari kita renungkan. Anda dimenangkan, Anda dimerdekakan untuk satu tujuan, yaitu apa? Mempermuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terakhir, slide terakhir untuk mengakhiri kelas hari ini. Saya akan share satu rincian. Hal apa yang menentukan kita bertumbuh dalam rohani? Yang pertama apa? Pengajaran yang sehat, disiplin rohani, komunitas yang sehat, pelayanan pribadi, respon terhadap hal positif dan negatif dalam hidup kita. Artinya apa, saudara? Yuk, kita bertumbuh dalam pengajaran yang sehat. Yuk, kita mendisiplinkan rohani kita. Yuk, kita berada di dalam komunitas yang sehat. Yuk, kita mau berada dalam pelayanan pribadi. Maksudnya apa? Kalau ada jiwa, ada orang yang Tuhan temukan dengan Anda, layani. Yuk merespon terhadap hal-hal yang positif dengan baik. Hal yang positif seperti apa? Ya kalau misalkan Anda dapat hormat dari manusia. Jangan haus akan hormat. Bahkan ketika kita dapat hormat, kita diapresiasi. Gimana kita menjaga hati kita, saudara? Bukan buat kita, bukan. Tapi kita nggak bisa melarang orang ngasih apresiasi kepada kita, nggak bisa. Karena apa? Tuhan sedang dipermuliakan dalam hidup kita. Tapi gimana hati kita, saudara? Itu poin. Ya seperti tadi saya katakan, hati kita itu licik banget. Licik banget. Walaupun kita ngomong, enggak Pak, saya udah hidup dalam roh, saya udah matiin daging. Tapi tanpa kita sadar, hidup kita masih ke drive ke situ, saudara. Amin. Yuk mulai yuk. Mati daging lagi. Selesai. Kita akan sambung pertemuan berikutnya
So, thank you banget buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Sebelum kita tutup doa, saya ajak foto dulu deh. Biasanya kalau kita udah tutup doa, pamit-pamit, bubar gitu ya. Nggak apa-apa ya, bukannya saya mau mendahulukan fotonya, enggak. Tapi sebuah kebersamaan. Oke, saya ajak foto sebentar, 1, hitungan ketiga ya. Oh sebentar, saya masih nunggu, ada beberapa yang sedang membuka fotonya, kameranya. Dan ada yang masih berkaca, ada yang masih bertouch up. Enggak ya? Oke, sudah semua sepertinya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, dan hilang. 1, 2, dan 3. Oke, kemudian yang berikutnya, sebentar, ada pop up WA saya. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita tutup doa. Bapak terima kasih, kami ucap syukur. Engkau benamkan kami di dalam kekudusan-Mu. Engkau benamkan kami di dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Mungkin daging dan darah kami habis lenyap. Tapi biarlah Engkau tetap menjadi Allah kami. Kami mau pindah daerah Tuhan saat ini. Yaitu kepada hukum roh yang memberi kehidupan. Walaupun kami terus digesek, walaupun kami terus dipepet, walaupun kami terus ditindas, biarlah roh kami semakin cemerlang. Karena Engkau yang memberi kehidupan. Kami mau ikuti Engkau Tuhan. Dan buat hari ini, intuisi kami semakin peka, semakin clear menangkap isi hati-Mu. Ajari kami Roh Kudus. Engkau yang bawa kami Roh Kudus untuk melakukan itu semuanya. Dan saat ini Roh Kudus minta pengurapan yang Kau berikan, yaitu pengurapan pengajaran. Itu boleh turun atas pribadi lepas pribadi anak-anak Allah ini. Dimanapun mereka berada. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Adalah pengurapan itu membuat kami kenal dengan jelas. Membuat kami kenal secara clear siapa Allah kami. Terima kasih Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam setiap hidup kami, keluarga kami. Dan segala sesuatu apa yang Kau berikan buat kami, itu untuk mempermuliakan nama-Mu. Makasih Bapa, berkat-Mu tercurah buat kami semuanya, baik berkat secara rohani, jasmani, dan hubungan kami dengan-Mu, hubungan kami dengan keluarga, hubungan kami dengan sesama, limpah dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua.